Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga di pagi hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sebelum kita memulai pembelajaran ini, marilah kita sama-sama berdoa. Semoga apa yang kita pelajari di pagi hari ini dapat manfaatnya. Amin. Nah, sekarang anak-anak, kita akan belajar tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita membahas selanjutnya tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlebih dahulu kita ketahui kompetensi dasarnya. Kompetensi dasarnya yaitu beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian menyajikan keterkaitan antara beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perilaku sehari-hari. Setelah kita tahu kompetensi dasarnya, Ibu akan menjelaskan apa saja isi indikatornya. Indikatornya adalah menjelaskan iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menjelaskan tentang dalil-dalil tentang beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, menyajikan keterkaitan antara iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keteguhan dalam bertauhid, bertoleransi, ketaatan dalam kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian menjelaskan perilaku orang-orang yang beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan pembelajaran kita di hari ini adalah yang pertama, mampu menganalisis beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil-dalil tentang menjelaskan Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala serta menyajikan keterkaitan antara beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perilaku sehari-hari, sehingga peserta didik dapat mengakui adanya Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala dan peduli kepada orang lain yang saling menasihati sebagai cerminan kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah anak-anak, tadi Ibu sudah menjelaskan tentang tujuan pembelajaran. Sekarang kita ke materinya. Pertama, kita harus tahu makna beriman pada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun pengertian iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, menurut bahasa, Rasul berarti sebutan dari utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti dapat juga diartikan dengan seseorang mengikuti tentang berita-berita yang diutusnya. Sedangkan menurut istilah berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus manusia laki-laki yang terpilih, yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan wahyu tersebut harus disampaikan kepada seluruh umatnya sebagai pedoman petunjuk hidupnya, supaya hidupnya selamat dunia akhirat. Dalil perintah beriman pada para rasul terdiri dari dua macam, yaitu dalil nakli dan dalil akli. Nah, untuk dalil nakli dan aklinya dapat kalian lihat di slide berikut ini. Nah, setelah kalian lihat tadi tentang dalil nakli dan dalil aklinya, sekarang bagaimana cara kita beriman kepada para rasul? Adapun cara kita beriman kepada rasul adalah dapat mendatangkan buah yang sangat bermanfaat dalam kehidupan manusia di dunia sampai di akhirat. Maka beriman kepada para rasul harus dilakukan dengan cara yang benar. Yang pertama, meyakini dengan sepenuh hati bahwa misi dan para rasul adalah benar-benar kodrat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tidak boleh membedakan antara rasul dengan satu dengan yang lain. Yang ketiga, meyakini kebenaran semua yang disampaikan para rasul datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan 4 sifat: sidik, amanah, tabligh, patonah. Kemudian yang keempat, mengamalkan ajaran dalam kehidupan sehari-hari dari umat Islam
wajib mengikuti semua sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, adapun tujuan Allah Subhanahu Wa Taala mengutus para rasul yang pertama, agar manusia mengetahui misi dalam hidup. Yang kedua, agar manusia mengetahui konsekuensi dalam kehidupan, agar manusia meraih kehidupan yang bahagia dunia akhiratnya. Kemudian yang terakhir, agar manusia taat kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mempelajari iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala, kita harus berperilaku mencerminkan bahwa beriman pada Rasul-Rasul Allah SWT dengan baik dan benar. Perilaku dengan kecerminan, kesadaran beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala dapat kalian lihat di slide berikut ini. Nah, setelah Ibu menjelaskan materi tentang iman kepada para Rasul Allah Subhanahu wa taala, sekarang Ibu akan beri tugas. Tugas berikut ini dapat kalian lihat di evaluasi di slide berikut ini. Terima kasih. Nah, untuk hari ini anak-anak, kita sudahi dulu pembelajaran kita. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan kepada kalian dapat manfaatnya. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, marilah kita sama-sama berdoa. Semoga apa yang sudah kita pelajari dapat manfaatnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Berdoa mulai selesai. Nah, mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.